Nice job Presiden Prabowo, di mana akhirnya masyarakat dunia dan juga Indonesia jadi lega ya, di mana tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat akhirnya menemukan solusi yang terbaik, di mana 4 dari 5 IUP itu akhirnya ditutup teman-teman. Dan juga kita bisa mengapresiasi bagaimana Presiden Prabowo bekerja sangat cepat teman-teman, memetakan situasi di lapangan dan mencari kebenaran informasi yang cukup simpang siur tersebut. Karena terus terang teman-teman ya, banyak banget di sosial media itu beredar foto-foto tentang tambang nikel di Raja Ampat, yang ternyata setelah ditelisik itu beberapa di antaranya ternyata hoax. Video. Nah ini adalah hasil gambar terakhir. Bayangin. Dan ini adalah gambar-gambar terakhir. Jadi mohon kepada saudara-saudara saya sebangsa dan setanah air, dalam menyikapi berbagai informasi, tolong kita juga harus hati-hati, kita harus bijak, bisa membedakan mana yang sesungguhnya, mana yang tidak benar. Melalui beberapa menterinya, Presiden Prabowo akhirnya membatalkan 4 IUP tambang dan menyisakan 1 IUP saja, yaitu milik PT GAK yang dimiliki oleh BUMN Antam. Loh, kok disisakan 1? Nah, pertanyaan itu kita akan bedah bersama teman-teman. Informasi, mengumpulkan data di lapangan seobjektif mungkin. Dan kemarin Bapak Presiden memimpin rapat terbatas, salah satunya membahas tentang izin usaha tambangan di Kabupaten Raja Ampat ini. Dan atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk 4 perusahaan di Kabupaten Raja Ampat. Buka slide pertama, Biar terang, saya nggak mau ada manipulasi data. Enggak, ya. Yang kita cabut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Miliar Raymond Perkasa, PT KWI Sejahtera Mining. Ini yang kita cabut. Alasan pencabutan tadi sudah sampaikan bahwa pertama secara lingkungan atas apa yang disampaikan oleh Menteri LH kepada kami itu melanggar. Yang kedua adalah kita juga turun ngecek di lapangan, kawasan-kawasan ini menurut kami harus kita lindungi dengan tetap memperhatikan biota laut dan juga ala konservasi. Sekalipun memang perdebatan yang akan terjadi adalah izin-izin ini diberikan sebelum kita tetapkan ini sebagai kawasan geopark. Tetapi Bapak Presiden punya perhatian khusus dan secara sungguh-sungguh untuk bagaimana menjadikan Raja Ampat tetap menjadi wisata dunia. Yang pertama, di Kabupaten Raja Ampat ada 5 perusahaan tambang nikel yang beroperasi dari sejak sangat lama teman-teman, sekitar tahun 70-an. Dimana saat itu tuh belum ada yang namanya Geopark UNESCO yang baru ditetapkan tahun 2023. Jadi selama bertahun-tahun lamanya ke belakang itu belum ada yang namanya penetapan status internasional. Memang perdebatan yang akan terjadi adalah izin-izin ini diberikan sebelum kita tetapkan ini sebagai kawasan geopark. Tetapi Bapak Presiden punya perhatian khusus dan secara sungguh-sungguh untuk bagaimana menjadikan Raja Ampat tetap menjadi wisata dunia dan untuk keberlanjutan negara kita. Itu Mbak ya. Jadi ditanya apa alasannya? Alasannya adalah pertama memang secara lingkungan, yang kedua adalah memang secara teknis setelah kami melihat ini sebagian masuk di kawasan geopark, dan menurut yang ketiga adalah keputusan ratas dengan mempertimbangkan masukan dari pemerintah daerah dan juga adalah melihat dari tokoh-tokoh masyarakat yang saya kunjungi. Saya pikir itu. Dan sekalipun GAK tidak kita cabut, tetapi kita atas perintah Bapak Presiden kita mengawasi khusus. Dan di penetapan geopark oleh UNESCO tersebut, nama Pulau GAK itu tidak termasuk di dalamnya teman-teman. Nah ini
Teman-teman bisa lihat bersama ya petanya secara dekat. Jadi ada garis-garis hitam merah itu merupakan batas dari geopark. Dan tampak Pulau Gag itu di luar garis tersebut teman-teman. Artinya memang Pulau Gag itu tidak termasuk dalam Heritage Internasional. Artinya keputusan Presiden Prabowo hari ini yaitu meneruskan izin tambang PT Gag milik PT Antam itu ya nggak bisa diperdebatkan teman-teman, karena itu memang di luar Geopark Raja Ampat. Nah sementara 4 IUP yang lain itu ternyata berada dalam Geopark 2023. Nah ini yang dicabut teman-teman. Ini sesungguhnya PT Raja Ampat, Pak Hanif. Jadi kalau kita lihat di media sosial, seolah-olah Payemo ini adalah pusat prawisatanya Raja Ampat. Ini geoparknya Raja Ampat. Dan seolah-olah ini sudah menjadi mohon maaf kerusakan lingkungan, seolah-olah waktu kita belum turun. Nah, ini ada 5 PT, di mana PT Nurham lokasinya di sini, PT Anugerah Surya Pertama di sini, PT KW Sejahtera Mining di sini, PT Mulia Raymond Perkasa itu di sini, PT Gag Nikel di sini, Bapak Ibu semua. Dari semua 5 perusahaan ini, datanya adalah kalau PT Gag Nikel ini adalah kontrak karya. Kedua, Presiden Prabowo juga memperhatikan teman-teman aspirasi warga setempat di Raja Ampat, khususnya warga Pulau Gag. Gimana nih? Apakah warga memang merasa terbantu dengan adanya pertambangan tersebut atau enggak? Dan hasil keputusannya adalah mereka merasa terbantu. Karena sudah memberikan kesempatan kepada kami anak Papua. Mereka tidak mau Pak Menteri tutup tambang, karena itu juga untuk menopang kehidupan mereka di sana, masyarakat menginginkan itu. Jadi untuk PT Gag atau Pulau Gag sudah kita kunjungi, jadi murni seperti yang kita lihat, yang kita saksikan sendiri tadi. Jadi kan bisa disimpulkan dalam masalah ini ya Presiden Prabowo sudah melakukan nice job, dan kedua beliau bisa menangkal persoalan menjadi meluas, menjadi persoalan internasional. Karena apa teman-teman ya? Ya kita harus maklumi teman-teman, Indonesia itu sudah dianggap negara yang berhasil menjalankan hilirisasi nikel teman-teman. Tentu kita semuanya sangat menyayangi namanya alam, harus kita jaga bersama, harus kita rawat dan kita lestarikan bersama teman-teman. Namun di satu sisi kita juga tidak boleh lupa Indonesia itu telah mencapai suatu titik yang membuat banyak negara lain iri karena hilirisasi nikelnya teman-teman. Itu banyak sekali tayangan-tayangan di dunia internasional mendiskreditkan Indonesia secara sepihak. Hal-hal semacam itu menjadi dinamika bagi kelanjutan hilirisasi nikel di Indonesia. Demikian dulu dari Mimin, mari kita sikapi hal ini dengan bijak, dengan pikiran yang jernih. Terima kasih, salam teman-teman. Di sini, Payemo. Pulau Gag itu di sini. Pulau Gag ke sini, ini kurang lebih sekitar 42 kilo. Dan dia lebih dekat ke Maluku Utara. Dan dia bukan merupakan bagian kawasan dari Geopark. Ini biar kita informasi ini saya kasih seutuhnya. Kemudian kita balik. Saya balik hari Sabtu malam, saya langsung koordinasi sama Pak Seskap, sama Pak Mensesnek. Kemudian kami melaporkan kepada Bapak Presiden. Ditanya apa alasannya? Alasannya adalah pertama memang secara lingkungan, yang kedua adalah memang secara teknis setelah kami melihat ini sebagian masuk di kawasan Geopark, dan menurut yang ketiga adalah keputusan ratas dengan mempertimbangkan masukan dari pemerintah daerah dan juga adalah melihat dari tokoh-tokoh masyarakat yang saya kunjungi. Saya pikir itu. Dan sekalipun Gag tidak kita cabut, tetapi kita atas perintah Bapak Presiden, kita mengawasi khusus dalam implementasinya. Jadi AMDALnya harus ketat, reklamasinya harus ketat, tidak boleh merusak terumbu karang. Jadi betul-betul kita akan awasi habis terkait dengan urusan di Raja Ampat. Saya persilakan kalau masih ada yang lain. Mau tanya Pak, mengenai izin Patiop ini kan dikeluarkan sebelum adanya penetapan Geopark ya Pak ya.
kenapa setelah ditetapkan menjadi geopark dari pemerintah tidak mengevaluasi adanya 4 IUP ini atau izin tambang ini di acara geopark ini? Tidak ada evaluasi dari pemerintah dan baru kali ini ribut-ribut dari Greenpeace baru ada evaluasi dari pemerintah. Kenapa tidak dari dulu adanya evaluasi? Dan apa Pak dampaknya dari 4 perusahaan ini selama melakukan operasi di area geopark ini? Mungkin dari Kementerian Lingkungan Hidup bisa menjelaskan. Terima kasih. Jadi yang pertama saya mau jelaskan bahwa sejak Januari kita sudah melakukan evaluasi. Perpres nomor 5 kan tentang penertiban kawasan hutan termasuk pertambangannya kan sejak Januari. Bahwa Presiden Prabowo kan kami dilantik jadi Menteri ESDM, kabinet ini kan 2024 Oktober akhir. 2 bulan kami melakukan kerja, perpresnya keluar Januari, langsung kami kerja maraton. Dan kita kan melakukan penataannya kan banyak. Jadi ini bukan atas dasar si A, si B, si C. Dan ini kan baru tahap pertama. Dan kita akan lakukan lagi pada tahap berikutnya. Semuanya. Jadi ini belum berakhir, Mas. Ke depan kita akan melakukan penataan untuk kebaikan rakyat bangsa dan negara. Ya, oke. Terakhir ya. Dampak apa? Kalau lingkungan, sekarang kan yang tadi saya kasih tunjuk video, 2025 nggak ada lagi perusahaan dari 4 itu yang berproduksi. Nggak ada yang berproduksi. Kenapa? RKAB-nya nggak ada. Satu perusahaan dinyatakan berproduksi kalau ada RKAB-nya. RKAB-nya itu bisa jalan kalau ada dokumen AMDAL-nya. Dan mereka tidak lolos dari semua syarat administrasi itu. Ya, saya pikir itu. Terakhir ya, karena kami ada rapat lagi.